Oke, mari kita langsung aja nih, kita bedah satu konsep yang menurut saya menarik banget. Boleh, boleh. Apa tuh? Ini dari bukunya Alex Banayan, judulnya The Third Door. Nah, sumber kita ya dari buku itu, terutama soal analogi pintu ketiga ini, yang kayaknya dijelasin lebih detail di bab 27 gitu. Oh, iya, iya. Saya tahu buku itu. Konsep pintu ketiga ya. Betul. Jadi tujuan kita nih, pengen juga bongkar cara berpikir alternatif gitu loh, buat meraih sukses. Jalan yang mungkin sering kelewat, tapi kata Banayan sih selalu ada aja jalannya. Menarik sih. Yang bikin relevan kan, gimana ya? Analogi ini tuh kayak menantang cara kita mandang akses sama peluang gitu. Bener. Ini bukan cuma cerita motivasi biasa, tapi lebih kayak kerangka berpikir lah. Semacam mental model buat ngadepin hambatan dia di hidup, ya di karir. Gimana kita bisa ubah permainan kalau aturan standarnya kurang untungin kita gitu kan? Tepat sekali, analoginya tuh gamblang banget. Jadi dia pakai metafora klub malam eksklusif. Bayangin, Anda pengen banget masuk. Oke. Ada pintu pertama, ini pintu utama, antriannya panjang banget, bisa berjam-jam. Nah, disinilah 99% orang nunggu, berharap gilirannya datang. Ini jalur konvensional, jalur yang seharusnya yang diajarin ke kita. Jalur yang paling jelas kelihatannya ya. Mungkin paling aman secara teori, tapi ya gitu, penuh sesak, lambat, dan sering nggak pasti juga ujungnya gimana. Iya kan, kayak ada bias normalitas gitu ya, bikin kita nyaman aja ngantri di situ. Betul. Padahal mungkin nggak efisien. Nah, terus ada pintu kedua, pintu VIP. Ini buat miliarder, selebritis, atau ya mereka yang punya koneksi khusus lah, atau privilege tertentu dari lahir. Mereka bisa langsung masuk aja, nggak usah capek-capek ngantri. Jalan ini kan kelihatannya eksklusif banget ya. Mungkin bikin sebagian orang jadi minder gitu. Atau jadi mikir, wah sukses cuma buat orang-orang itu aja dong. Nah, itu dia, bisa jadi mikir gitu. Dan ini bisa bikin narasi kalau kita nggak punya akses khusus, ya udah pasrah aja di antrian pintu pertama. Jadi membatasi cara kita mikir soal kemungkinan lain gitu. Nah, disinilah inti dari, kayaknya di bab 27 itu ya, jadi menarik banget. Banayan bilang, selalu ada pintu ketiga. Ini nih kuncinya, pintu ini tuh nggak kelihatan jelas kayak dua pintu tadi. Oke, terus gimana nemuinnya? Buat nemuinnya, kita harus berani beda, keluar dari antrian utama itu. Mungkin, ya ini metaforis ya, lari nyusurin gang kecil di samping klub. Atau mungkin harus gedor-gedor pintu belakang ratusan kali sampai ada yang bukain. Atau bahkan manjat lewat jendela dapur, nyelinap masuk. Pokoknya cara-cara yang nggak biasa. Nah, ini penting nih. Bukan cuma soal nekat atau cari jalan pintas yang gampang ya. Analogi gedor pintu ratusan kali, nyelinap lewat dapur itu nunjukin kombinasi antara kreativitas yang radikal, Iya. kegigihan yang luar biasa pas ditolak, sama kemauan buat melakukan hal yang gak kepikiran sama orang lain yang masih antre rapih. Ini soal ngelihat sistem, terus nanya, ada cara lain gak sih buat dapetin hasil yang sama, atau malah lebih bagus? Banayan kan kasih contoh kuat tuh di bukunya. Kayak gimana Bill Gates waktu muda dapetin deal software pertamanya. Iya, ingat saya. Atau gimana Steven Spielberg bisa jadi sutradara studio termuda sepanjang sejarah. Mereka kan nggak pasrah di pintu pertama, dan jelas nggak punya akses gampang ke pintu kedua waktu itu. Justru itu, mereka aktif nyari, dan seringkali menciptakan pintu ketiga mereka sendiri, ngeliat celah yang nggak dilihat orang lain. Jadi kalau ditarik ke gambaran lebih luasnya gimana tuh? Ya, pintu ketiga ini simbol pola pikir proaktif dan non-linear gitu. Menantang asumsi kalau sukses itu hasil proses bertahap yang udah ditentuin, atau cuma karena hoki. Oke. Ini tentang agensi pribadi, kemampuan kita buat nyiptain peluang. Bukan cuma nunggu atau minta. Tapi ada catatan penting nih, bukan berarti ngabaikan etika atau ngerugiin orang lain ya. Itu poin bagus. Ini tentang nemuin cara cerdas dan nggak konvensional, tapi tetap dalam batas wajar. Jadi bukan asal berani aja ya. Ada strategi, kecerdikan, pemahaman soal sistem yang mau ditembus. Terus tantangan terbesarnya apa dong buat menerapkan pola pikir pintu ketiga ini? Salah satu yang paling gede itu ngatasin rasa takut ditolak dan gagal, sama takut kelihatan beda atau aneh. Wajar sih ya. Gedor pintu ratusan kali kan artinya siap ditolak 99 kali. Keluar antrian ya siap diliatin sama yang masih di sana.
Tantangan lain, bedain mana pintu ketiga yang strategis, mana tindakan impulsif aja. Perlu riset, mikir kritis, bisa baca situasi lah buat nemuin celah yang pas. Oke. Ini jadi pertanyaan penting nih buat Anda yang lagi dengerin. Coba deh renungin sebentar. Dalam ngejar tujuan Anda sekarang, entah itu karir, bisnis, proyek, atau tujuan pribadi, Anda tuh paling sering ada di pintu mana? Apakah otomatis langsung masuk antrian pintu pertama? Pernah nggak ngerasa frustrasi karena pintu kedua kayaknya jauh banget? Atau mungkin, tanpa sadar, Anda sebenarnya pernah nyoba buka atau malah bikin pintu ketiga Anda sendiri? Memahami konsep ini tuh bisa jadi semacam izin gitu ya, buat mikir lebih liar dan bertindak lebih berani. Iya juga ya. Pas pintu pertama rasanya kelamaan atau nggak jelas, terus pintu kedua mustahil, kesadaran soal adanya pintu ketiga ini kan ngebuka kemungkinan kalau selalu ada jalan lain. Pertanyaannya jadi bukan, ada jalan lain nggak sih? Tapi gimana caranya nemuin atau nyiptain jalan lain itu? Jadi intinya pintu ketiga itu metafora yang kuat banget ya, tentang nolak narasi standar, pakai pendekatan inovatif, nunjukin kegigihan luar biasa, dan berani lewat jalur non-konvensional buat dapetin apa yang Anda mau. Jadi arsitek buat jalan Anda sendirilah istilahnya. Betul. Nah, sebagai penutup nih, satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Alex Banayantu menekankan kalau pintu ketiga ini seringnya nggak siap pakai. Iya nggak ada plang gede nunjuk ke sana. Kadang gangnya emang gelap, pintunya kekunci dari dalam, atau bahkan pintunya belum ada sama sekali. Wah, jadi gimana dong? Mungkin tantangan sebenarnya bukan cuma nemuin pintu ketiga, tapi punya keberanian sama kreativitas buat membangunnya sendiri dari nol. Nah, pertanyaan buat Anda renungkan. Langkah kecil apa nih yang bisa Anda ambil hari ini buat mulai ibaratnya lari nyusurin gang dalam hidup Anda, nyari celah, atau bahkan naruh batu pertama buat bangun pintu Anda sendiri?